Nurul, kalau kondisi terkait dengan situasi untuk konsumsi pangan di Jawa Barat saat ini gimana kondisinya? Soalnya sekarang kan sedang rame juga dengan adanya MBG dan lain sebagainya. Nah, kondisi pangannya kita bagaimana? Oke, baik Ibu, izin menyampaikan Bu. Jadi terkait konsumsi pangan di Jawa Barat saat ini, memang konsumsi pangan ini dapat kita lihat, dapat kita ukur melalui suatu indikator yang dinamakan skor pola pangan harapan. Skor pola pangan harapan itu menggambarkan suatu keanekaragaman pangan dalam satu daerah yang terkait dengan kebutuhan energi gizinya. Dan skor ini menjadi patokan bagaimana konsumsi pangan suatu masyarakat itu tergambarkan dan diindikasikan dengan nilai 100 untuk skor maksimalnya. Jadi untuk pola konsumsi di Jawa Barat sendiri, Bu, dapat kita lihat di sini trennya itu terjadi kenaikan juga penurunan. Bisa kita lihat dari tahun 2019 hingga 2021 terjadi kenaikan serta penurunan. Di tahun 2022 hingga 2023 terjadi kenaikan, namun di 2024 ini kita mengalami penurunan sedikit poin dari 93,8 menjadi 93,3 poin untuk skor PPH-nya. Dan ini situasi skor pola pangan di Jawa Barat ini sendiri meskipun turun, namun Jawa Barat sendiri masih termasuk provinsi dengan skor yang cukup tinggi di Indonesia. Jadi dengan meskipun turun juga masih dianggap posisi aman, gitu ya, karena masih masuk dari 5 ranking kelima lah di Indonesia ini. Sedikit lebih kecil poinnya dibanding skor pola pangan di Indonesia. Nah, ini adalah detail dari gambaran kondisi konsumsi pangan di Jawa Barat. Dapat kita lihat bahwa skor PPH Jawa Barat adalah 93,3 dengan konsumsi energinya 2070 kilokalori per kapita per hari dan konsumsi proteinnya 62,26 gram per kapita per hari. Kalau yang idealnya untuk konsumsi energi berapa? Untuk konsumsi energi itu 2100. Ya. Berarti kita ada sedikit di bawah yang ideal, ada penurunan ya. Betul, terjadi sedikit penurunan, Ibu. Mungkin itu dikaitkan dengan karena adanya kerawanan pangan atau kenapa? Iya, betul sekali. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit ini. Dari 9 kelompok pangan yang ada, Bu, kita itu mengalami kondisi ada yang ideal dan ada yang tidak ideal. Jadi dari perbandingan ideal ini dapat kita lihat bahwa konsumsi kacang-kacangan, umbi-umbian itu mengalami nilai yang kurang dari ideal. Untuk itu perlu kita tingkatkan. Namun ada juga konsumsi yang sudah melebihi ideal seperti padi-padian, kemudian pangan hewani, minyak dan lemak, serta sayur dan buah. Nah, kondisi ini, Bu, ini dapat kita lihat juga dari kuintil dan kuintil pengeluaran ini kita dapat berbagi berdasarkan kuintil pengeluarannya. Dapat kita lihat tren kuintil ini ternyata konsumsi pangan yang kurang ideal itu berada di kuintil menengah ke bawah, Bu. Jadi itu yang harus kita tingkatkan untuk konsumsi pangan di tingkat pengeluaran khususnya di kelas menengah ke bawah. Nah, adapun untuk pencapaian skor PPH di kabupaten kota dapat dilihat tahun 2004 ini terdapat beberapa kabupaten mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami kenaikan. Namun jika kita kaitkan tadi dengan keterkaitan dengan kerawanan pangan, kita lihat bahwa kerawanan pangan sendiri itu dapat terukur dari peta FSPA, ya. Peta kerawanan pangan ini menggambarkan suatu kondisi di mana suatu daerah itu dikatakan rentan atau rawan pangan. Nah, bagaimanakah hubungannya tadi? Ternyata hubungan itu sangat erat antara konsumsi pangan dengan kerawanan pangan dan saling mempengaruhi. Kondisi kerawanan pangan sendiri itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, ya Bu, ya. Di antaranya ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, stabilitas dan kuantitas pangan. Nah, suatu daerah itu nanti akan disebut rawan pangan jika tidak memiliki akses yang cukup, kemudian pemenuhan gizinya pun kurang cukup, baik jenis, jumlah maupun kualitasnya. Dan dengan konsumsi pangan yang tidak ideal, itu akan memicu terjadinya kerawanan pangan. Contohnya jika ketersediaan pangan pasokan akibat krisis, bencana, atau masalah distribusi terganggu, otomatis suatu masyarakat pun di daerah itu akan mengalami gangguan konsumsi. Nah, kemudian hasil dari peta FSPA yang dihitung, kita dapatkan bahwa tahun 2024 ini
daerah yang berada di prioritas 2 dan memerlukan penanganan itu salah satunya adalah Kabupaten Bandung dan Bogor. Nah, Kabupaten Bandung dan Bogor ini berdasarkan hasil FSVA itu Bandung memiliki 3 daerah dengan prioritas 2 dan 27 daerah di Kabupaten Bogor yang masuk ke prioritas 2. Nah, jika kita bandingkan hasil FSVA ini dengan hasil skor PPH, ternyata terdapat keterkaitan. Karena Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah dengan skor PPH terendah. Jadi pola konsumsi di sana itu masih belum ideal. Dan ini ternyata terlihat dari peta FSVA ini tergambarkan bahwa Kabupaten Bandung memang berada di daerah rawan pangan. Rawan pangan ya. Betul, iya betul. Di prioritas 2 tersebut ya. Iya, betul Ibu. Jadi kita memerlukan upaya-upaya tertentu untuk meningkatkan sama halnya konsumsi. dengan yang Bogor juga mungkin ya. Iya, betul Ibu. Bogor sendiri ada di peringkat ketiga dengan skor PPH terendah dan ini juga memerlukan perhatian khusus khususnya untuk peningkatan pola konsumsinya, terutama untuk pola konsumsi secara global adalah umbi-umbian, kacang-kacangan dan juga yang harus ditingkatkan. Harus terus ditingkatkan. Biar karena tadi dari angka itu masih kecil ya. Betul, itunya Ibu, dibanding dengan yang ideal. Iya, Nah, apa masih yang harus kecil. dilakukan untuk meningkatkan konsumsi pangan yang ideal? Ya, baik. Jadi upaya-upaya yang perlu kita lakukan, Bu, kita di sini perlu melaksanakan lagi terus-menerus upaya sosialisasi, komunikasi, informasi edukasi tentang pola pangan konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Beberapa kegiatan diantaranya adalah B2 Goes to School, B2SA Goes to School, kemudian kita punya rumah pangan, kemudian juga perubahan perilaku pada masyarakat itu perlu kita terus gencarkan dan juga kita perlu tingkatkan lagi, khususnya untuk konsumsi padi-padian. Kemudian harus kita tekan, kemudian untuk konsumsi umbi-umbiannya kita naikkan. Kemudian kita harus fokus di kelompok-kelompok menengah ke bawah, karena berdasarkan hasil tadi skor PPH itu banyak dipengaruhi oleh kuintil yang menengah ke bawah itu ya. Menengah ke bawah, Ibu. Kemudian upaya lainnya kita juga perlu menurunkan tingkat kemiskinan, Bu, karena tingkat kemiskinan ini sangat erat kaitannya dengan pemenuhan gizi seimbang di keluarga Dan pola konsumsi yang dimakan oleh masyarakat juga. Betul sekali, Bu. Jadi untuk salah satunya dengan peningkatan pendapatan kelompok berpendapatan rendah itu diharapkan bisa meningkatkan pula pola konsumsi masyarakatnya. Kemudian kita juga perlu meningkatkan terus, membina terus UMKM pangan lokal kita agar bisa menerapkan, terutama khususnya untuk umbi-umbian, Bu. Karena banyak sekali UMKM pangan lokal yang belum mengolah secara maksimal. industri Ya, betul, dan mengolah secara sehingga industri. masyarakat agak enggan ya untuk Betul memakan sekali, Bu. umbi-umbi. Itu yang perlu kita perhatikan juga itu. Promosi terhadap pangan lokal itu perlu kita Sama tingkatkan. pengolahannya yang agar selera masyarakat itu tertarik dengan umbi-umbian tersebut ya. Tepat sekali, Bu. Jadi ini adalah beberapa yang sudah pernah kita lakukan, Bu, di sini. Kita peningkatan akses pangannya itu kita lakukan dengan fasilitasi distribusi pangan, kemudian gerakan pangan murah, kemudian kita punya juga kegiatan anggota keluarga sehat pekarangan lestari. Kemudian untuk peningkatan pemahamannya tadi terhadap masyarakat, kita juga melaksanakan B2SA Goes to School, promosi-promosi melalui leaflet, pemasangan baligo, kemudian promosi ke sekolah-sekolah. Edukasi lainnya yang harus kita gencarkan adalah melalui kader-kader PKK, Bu, melalui ibu-ibu PKK Karena ujung tombaknya dia itu kan. Betul, Nah, Ibu PKK adalah ujung tombak bagi kesejahteraan keluarga. Betul. Jadi kita melakukan program yang namanya Lomba Cipta Menu. Nah, ini kita harus terus laksanakan. Kemudian tadi rumah pangan B2SA untuk anak-anak balita juga. Kemudian contoh lainnya adalah kita juga harus melakukan kebijakan terpadu B2SA. Karena kegiatan ini hanya akan berjalan lancar jika kita semua berkolaborasi. Jadi diharapkan dengan kolaborasi, contoh program yang pernah kita lakukan adalah siaran keliling, Bu. Jadi pada waktu itu pernah kita lakukan dan mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi dengan kolaborasi dengan perangkat-perangkat daerah lainnya ya. Karena harus semua sama-sama berkolaborasi. Nggak bisa kalau satu-satu, kita kan harus dengan dinas kesehatannya, harus betul. dengan dinas lingkungan hidupnya, harus dengan dinas perkimnya, semua berkolaborasi ya terkait betul. hal ini. Mudah-mudahan Bu bisa dengan kolaborasi dan semua upaya ini kita bisa meningkatkan kembali konsumsi pangan yang ideal, sehingga tidak ada lagi daerah rawan pangan di Jawa Barat khususnya. Kita jaga terus pola konsumsinya biar rawan pangan bisa terkikis habis di Jawa Barat ini ya. Siap, Bu, insya Allah.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Ya, kali ini kita kumpul di sini. Saya mau sedikit sharing ya terkait tindakan korupsi. Mungkin yang sekarang kita banyak mendengar tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan di sekitar kita ya. Nah, sekarang kita coba perdalam lagi sebenarnya apa sih dan bagaimana sih kita melawan tindakan korupsi ini. Jadi korupsi sendiri kalau kita lihat sebenarnya adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan atau kedudukannya. Korupsi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik pejabat publik, politikus, pegawai negeri, swasta, ataupun bahkan masyarakat biasa gitu. Nah, berdasarkan survei penilaian integritas, ternyata Indonesia itu memiliki nilai integritas yang cukup rentan korupsi, yaitu di angka 70,97. Dan hal ini merupakan masalah dan PR yang masih harus kita benahi. Dan berikut adalah fakta-faktanya. Dari 56% pegawai itu menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Fakta lainnya adalah 38% pengadaan barang dan jasa itu bermasalah. 1 dari 2 pegawai melanggar aturan dalam melaksanakan tugas, dan 2 dari 5 masyarakat tidak tahu media pelaporan atau tindak pidana korupsi. Nah, adapun faktor dan penyebab korupsi bisa kita lihat di sini. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal diantaranya aspek perilaku individu, contohnya sifat tamak atau rakus, kemudian moralnya yang mungkin yang kurang kuat, gaya hidupnya yang terlalu konsumtif. Kemudian aspek sosial juga bisa kita lihat ya, aspek internal juga banyak ya, diantaranya masyarakat yang kurang menyadari bahwa korban utama korupsi itu adalah masyarakat itu sendiri. Aspek ekonomi juga mempengaruhi aspek politis serta aspek organisasi. Kemudian apa sih yang dampak dari korupsi ini gitu jika kita lihat di sini ada beberapa hal yang bisa berdampak dari korupsi, diantaranya dapat merusak pasar, harga dan persaingan usaha yang sehat, pelanggaran hak asasi manusia menyebabkan kejahatan lain yang berkembang, kemudian merusak proses demokrasi, meruntuhkan hukum, serta menurunkan kualitas hidup pembangunan berkelanjutan. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 jenis besar, diantaranya merugikan keuangan negara, kemudian ada penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, kemudian ada pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, serta benturan kepentingan dalam pengadaan. Kemudian jika kita lihat bagaimana sih strategi pemberantasan korupsi, ada 3 hal penting yang harus kita terapkan. Pertama, pendidikan, kemudian pencegahan dan penindakan. Pendidikan ini adalah dasar penting yang harus kita miliki. Setiap diri kita harus miliki. Dengan membangun kesadaran, nilai-nilai kesadaran ini kita bisa mencegah agar tidak melakukan korupsi. Kemudian pencegahannya bagaimana? Kemudian pencegahan ini kita bisa lakukan dengan berbagai sistem. Sistem yang kita terapkan baik itu di kantor maupun di lingkungan keluarga maupun di masyarakat itu sistem yang bisa mencegah untuk korupsi yang bersifat transparan serta mencegah hal-hal tersebut. Kemudian penindakan. Penindakan juga ini tidak kalah pentingnya karena beberapa mungkin tindak korupsi itu bisa dicegah, bisa merasakan efek jera setelah ada penindakan. Nah, ini yang kita harapkan agar 3 aspek ini bisa kita terapkan, dan kita juga perlu peran serta masyarakat di sini agar setiap tindakan korupsi itu bisa dicegah atau dilaporkan. Nah, sebenarnya setiap diri kita ini memiliki peran dan kita bisa beraksi. Bisa beraksi, kita harus pertama mempraktekkan nilai-nilai integritas, bahwa nilai-nilai integritas ini adalah dasar dari kita untuk bisa melawan godaan korupsi ya. Kemudian kita juga harus mengembangkan integritas diri antara lain dengan belajar dari para pemimpin bangsa, karena banyak pemimpin bangsa yang ternyata berhasil melewati korupsi atau justru merasakan efek dari hasil korupsinya. Selain itu kita juga pantang terlibat korupsi dan membangun kelompok anti korupsi sebagai lingkungan efektif untuk membantu
pantang terlibat korupsi. Kemudian memilih peran yang akan Anda lakukan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Upaya yang bisa kita lakukan diantaranya adalah mulai mencegah dari diri sendiri, kemudian dimulai dari hal-hal kecil, dari kebiasaan-kebiasaan kecil, kemudian kita juga dapat mengajak orang lain untuk senantiasa tidak berbuat korupsi, dan yang paling penting kita juga harus melaporkan tindakan korupsi yang sudah terjadi di lingkungan kita. Nah, terkait kita sebagai PNS, kita juga sudah melakukan sumpah jabatan PNS, dan ini berdasarkan PP 11 2017, kemudian setelah disebutkan bahwa demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Kita harus selalu ingat bahwa kita sudah disumpah sebagai PNS untuk dan di depan kita sudah bersumpah dengan Al-Quran, dan kita bersumpah di depan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tidak melakukan korupsi. Jadi ini yang harus kita selalu ingat dan selalu terapkan dalam diri kita. Nah, ini ada nilai-nilai anti korupsi nih yang kita harus terapkan juga di diri kita. Yang pertama, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan bekerja keras. Bisa kita singkat menjadi Jumat bersepeda kakak. Nah, ini kita harus terus ingat, kita harus gaungkan dalam diri kita di baik-baik 9 nilai anti korupsi ini. Nah, ini saya membuat beberapa quotes ya tentang anti korupsi ini. Bagaimana kita di lingkungan kerja kita agar bisa memiliki benteng untuk mencegah tindakan korupsi. Yang pertama, kita harus berani menolak godaan-godaan yang menggiurkan ya, bisa itu berupa uang, jabatan, ataupun hal-hal lainnya. Kemudian kita juga dapat menghindari tawaran atau tekanan yang berbuat curang yang dapat muncul setiap saat. Kemudian integritas kita ini akan berdampak pada masa depan institusi kita dan akan membawa nama baik juga institusi kita. Jika kita tidak jujur, kita telah mencederai diri sendiri, keluarga, institusi, dan negara. Setiap diri kita memiliki kewajiban menjaga dan mempertahankan diri dari ancaman korupsi. Nah, ini yang harus kita terapkan juga. Mungkin di sini kita harus berani melakukan perubahan. Mungkin banyak yang akan menentang dengan perilaku kita, tapi ketika kita sudah mempunyai prinsip integritas, insya Allah semua akan bisa kita hadapi. Kemudian percayalah, kecurangan itu tidak dapat disembunyikan, dan ini sudah terbukti dari riwayat-riwayat mungkin koruptor-koruptor ya, yang ternyata walaupun sudah bertahun-tahun tapi tetap bisa diadili dan ditangkap. Nah, kemudian integritas adalah harga mati. Selain itu, kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita punya, karena dengan bersyukurlah kita sudah merasa cukup dan tidak akan melakukan tindak korupsi. Jaga nama baik diri, keluarga, bangsa, dan agama, dan tidak ada pilihan lain selain bekerja dengan baik. Mungkin itu aja teman-teman yang ingin saya sharing ya di sini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa dijauhkan dari perilaku-perilaku korupsi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bu? Ada yang bisa dibantu? Iya Bu, jadi kebetulan kan saya sedang hamil. Nah, kira-kira pangan yang baik untuk dikonsumsi itu apa aja? Oke, ya. Jadi sebenarnya ya ada beberapa kelompok yang memang rentan pangan, rawan pangan, yang perlu kondisi gizi khusus ya, termasuk ibu hamil dan mungkin ibu juga punya anak ya Bu ya. Nah, nanti jadi untuk konsumsinya itu kita harus mengikuti anjuran sesuai isi piringku dengan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman. Nah, bisa dilihat nih ibu-ibu nih. Di sini tuh konsumsi pangan yang baik itu ada seperti ini. Sepertiganya makanan pokok ya, lauk seperenamnya itu lauk pauk, sepertiganya sayuran, kemudian seperenamnya lagi buah-buahan. Nah, makanan pokoknya juga bisa diganti antara nasi, ubi, jagung, kentang, macam-macam. Kita harus berimbang, bergizi seimbang, karena kalau tidak ada satupun jenis makanan itu yang lengkap gizinya. Jadi kita harus butuh semua jenis nutrisi yang ada di lauk pauk dan makanan-makanan ini. Dan seperti apa sih makanan yang beragam itu? Tadi
karbohidratnya biasanya ibu makan apa aja karbohidratnya? Nasi. Nasi. Nah, ibu mungkin harus coba lagi dengan konsumsi umbi-umbian untuk mengganti karbohidratnya ya bu ya, karena itu juga bagus sekali, banyak vitamin dan baik untuk ini bu, untuk janin ibu. Nah, kemudian protein itu yang paling penting, karena protein itu dapat mencegah stunting bu. Stunting itu sekarang ini sangat dikhawatirkan karena bayi-bayi yang lahir stunting itu akan berakibat ke pertumbuhan yang tidak optimal. Dan oleh karena itu ibu juga harus banyak makan lauk pauk seperti telur, ayam, ikan, daging. Minimal dalam satu hari itu ada 3 jenis protein itu ya bu ya. Kemudian vitamin dan mineral tidak kalah penting, karena vitamin dan mineral itu akan mendukung proses penyerapan tubuh ibu. Jadi satu lagi yang nggak boleh penting, ibu harus mengkonsumsinya aman ya bu ya, karena pangan yang tercemar itu akan menyebabkan kita terserang infeksi, penyakit, dan otomatis pangan-pangan yang masuk itu tidak akan terserap dengan baik. Jadi mulai sekarang ibu konsumsi pangan yang B2SA ya bu ya. Ya baik, gimana ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ibu, jika anak saya kurang gizi akibatnya apa ya bu? Nah itu dia, kekurangan gizi pada anak itu menyebabkan anak itu akan rawan pangan dan gizi ya. Akibatnya apa? Akibat terburuknya itu adalah tadi yang disebutkan stunting. Stunting itu adalah pertumbuhan kondisi anak yang terganggu, tidak optimal. Akibatnya ciri-cirinya anak stunting, tubuhnya bisa pendek, intelijensianya berkurang. Kemudian ketika dia dewasa pun dia tidak bisa produktif, baik di tempat kerja maupun di lingkungan sosial. Nah ini sangat berdampak buruk karena balita-balita yang stunting itu akan menjadi beban masyarakat, beban keluarga. Nah itu yang kita harapkan tidak terjadi pada ibu. Jadi ibu mulai sekarang harus dicoba anaknya, dicoba lagi, dibujuk lagi untuk mau makan makanan bergizi. Hal-hal pentingnya mungkin bisa dilihat ya bu ya di sini. Contoh makanan sederhana untuk anak ibu adalah 1 telur ceplok, 1 tahu goreng, kemudian ada nasi, sayur buah, dan pisang. Nah ini dengan makanan sederhana saja ini ibu sudah memenuhi makanan B2SA. Tidak perlu mahal bu, karena makanan B2SA itu tidak perlu mahal, kemudian bisa memanfaatkan lingkungan sekitar, pangan-pangan dari sekitar kita, mudah dibuat, serta porsinya pun bisa kita atur. Jadi mulai sekarang ibu dicoba lagi anaknya, ditingkatkan lagi gizinya supaya anaknya itu nanti bisa berkembang dengan sehat, aktif, dan produktif. Iya, semoga berhasil ya bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Kali ini mungkin saya perkenalkan diri dulu. Saya Nurul Ulfah. Saya adalah analis ketahanan pangan ahli pertama dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Ya sebelumnya di sini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik di sini ada dari mahasiswa, mungkin dari Bapak Kades, kemudian ada dari Ibu juga sudah hadir meluangkan waktunya di sini. Saya ingin sedikit sosialisasi tentang pangan bergizi berbasis kearifan lokal. Ya, mungkin bisa kita mulai. Jadi sebelum masuk ke pangan bergizi, kita lihat dulu mungkin ada beberapa kondisi permasalahan yang kita hadapi saat ini. Di antaranya peningkatan permintaan pangan, keterbatasan sumber daya alam, perubahan iklim, ketergantungan pada satu jenis komoditas pangan, kualitas pangan yang rendah, kemudian infrastruktur tidak memadai, fluktuasi harga, keterbatasan teknologi, dan persaingan global. Nah, permasalahan-permasalahan ini adalah permasalahan pangan yang saat ini sedang kita hadapi. Next. Untuk menanggapi isu permasalahan tersebut, salah satu yang harus kita tingkatkan adalah dari sektor pangan. Nah, pangan ini pangan yang harus kita tingkatkan adalah pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Kenapa? Karena untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, manusia itu memerlukan semua jenis zat gizi mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang berasal dari beragam jenis pangan dengan jumlah yang seimbang serta aman. Next. Nah, kenapa harus mengkonsumsi makanan yang beragam? Karena ternyata tubuh itu memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman. Namun tidak ada satu jenis pangan pun yang bisa mengcover atau memenuhi semua zat gizi tersebut. Oleh karenanya kita perlu mengkonsumsi dalam komoditas yang beragam. Lanjut.
Ya, kemudian kenapa harus bergizi seimbang? Karena tentu saja untuk hidup sehat, aktif dan produktif kita perlu nutrisi, kita perlu zat-zat gizi makro maupun mikro. Dan ini harus seimbang antara umur, jenis kelamin, aktivitas, kemudian ukuran tubuh dan juga keadaan fisiologi. Selanjutnya, kenapa harus aman? Tentu saja karena kita harus makanan itu harus bebas dari cemaran fisik, mikrobiologi, kemudian zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan. Next. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita mengacu pada dasar peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, tentang hidup sehat, aktif, dan produktif. Kemudian ada lagi tentang next di Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Nah, bagaimanakah pedoman gizi seimbang ini? Kita lihat next. Nah, ternyata pedoman gizi seimbang itu berubah-ubah dari tahun ke tahun ya, dari mulai dari 4 sehat 5 sempurna, kemudian berubah menjadi pedoman umum gizi seimbang, dan hingga di tahun 2014 diluncurkanlah pedoman gizi seimbang dengan prinsip B2SA atau beragam bergizi seimbang aman. Next. Nah, ternyata konsumsi pangan di Jawa Barat saat ini bisa kita lihat skor pola pangan harapan atau pola konsumsi di Jawa Barat itu ternyata dinilai sebesar 93,3 poin. Dari 9 kelompok pangan yang ada, antara lain umbi-umbian, pangan hewani, minyak lemak, kacang-kacangan, sayur buah, gula, padi-padian, ini ternyata masih terdapat komoditas-komoditas yang harus ditingkatkan, diantaranya diantaranya umbi-umbian, kemudian kacang-kacangan, dan juga sayur buah ya. Nah, ini sedangkan yang harus kita turunkan di sini ternyata karena sudah berlebih adalah padi-padian. Padi-padian dan minyak dan lemak serta gula ya, ini ya. Ya, next. Nah, ini adalah isi piringku B2SA. Seperti dapat dilihat ya di sini, apakah Bapak Ibu semua di sini sudah menerapkan pola konsumsi seperti ini? Belum ya, mungkin ada yang baru mendengar juga istilah pola pangan beragam bergizi seimbang aman. Jadi ketika dalam satu piring kita harus memastikan di dalam 1/6 piring itu, di 1/3 piring itu ada lauk makanan pokok. Makanan pokok itu bisa nasi, bisa jagung, bisa gandum, kemudian bisa juga umbi-umbian, kentang-kentangan ya kan. Kemudian ada 1/6-nya lagi itu lauk pauk. Lauk pauk itu berbagai jenisnya, ada daging sapi, daging ayam, kemudian ikan, tahu, tempe, telur, dan lainnya. Kemudian 1/3-nya itu ada sayuran. Sayuran itu juga sangat banyak. Kemudian buah-buahan 1/6 piringnya. Nah, kita pastikan untuk kita bisa hidup sehat, mulailah dari isi piringku yang B2SA ini. Kemudian next. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa untuk hidup sehat aktif itu kita butuh 40 jenis zat gizi dan tidak ada zat gizi yang bisa mencakup semua itu. Oleh karena itu dia tadi kita perlu penganekaragaman pangan. Nah, penganekaragaman itu seperti apa? Bisa dilihat next. Nah, jadi jika dilihat dari pola konsumsi tadi, kita ternyata harus meningkatkan konsumsi pangan hewani, kacang-kacangan, sayur buah, umbi-umbian. Sedangkan yang harus kita turunkan adalah beras dan terigu. Nah, di sini beras dan terigu ini adalah kebanyakan masyarakat itu berpikir mungkin ya belum kenyang kalau belum makan nasi. Nah, jadi pola-pola pikir seperti ini yang harus kita hilangkan karena ternyata mungkin pengganti karbohidrat itu tidak hanya beras. Nah, bisa kita substitusi dari umbi-umbian. Nah, seperti apa mungkin next. Nah, penganekaragaman tadi istilah lainnya adalah diversifikasi pangan. Diversifikasi pangan ini upaya untuk menganekaragamkan pola pangan yang tadi. Tujuannya apa? Tadi untuk penyediaan pangan alternatif, antisipasi krisis pangan global, menggerakkan perekonomian masyarakat, serta mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. Next. Nah, pentingnya itu adalah ini ya tadi ya, bisa dilihat di sini beberapa hal yang memang urgen untuk kita laksanakan terkait dengan penganekaragaman pangan melalui konsumsi B2SA tadi. Next. Nah, adapun kebijakannya bisa dilihat juga ada beberapa kebijakan yang terkait dengan penganekaragaman pangan. Ada UU 18 2012, PP 17 2015, dan Perpres 66 tahun 2021. Ya, next.
Nah, potensi pangan lokal. Nah, jika kita lihat Indonesia itu ternyata memiliki banyak sekali keanekaragaman hayati atau biodiversity. Kemudian contohnya nih, kita memiliki 77 jenis sumber karbohidrat, 75 jenis sumber protein, 110 jenis rempah dan bumbu, 40 jenis bahan minuman, 228 jenis sayuran, 380 jenis buah-buahan, dan 26 jenis kacang-kacangan. Dan ini semua sebenarnya belum kita maksimalkan potensinya. Nah, itulah yang ingin saya share di sini, bahwa ternyata masih banyak loh aneka ragam pangan yang harus kita konsumsi. Next. Nah, ini kita dapat lihat beberapa sentra pangan lokal di Jawa Barat ya. Dan beberapa jenis pangan lokalnya seperti ubi kayu atau singkong, ubi jalar, talas, ganyong, jalaure, garut, hanjeli, sorghum, kentang, jagung, dan sukun. Nah, ini semua sentra-sentra produksinya beberapa daerah memiliki komoditas yang cukup banyak di daerah, tapi beberapa juga memang sedikit ya ketersediaannya. Nah, adapun jenis olahan yang bisa dibuat dari berbagai jenis pangan lokal ini sangat banyak sekali, mulai dari tepung-tepungan, kemudian ada keripik, kemudian ada bolu, roti, mie, kemudian ada bubur hanjeli, kemudian ada macam-macam ya. Seperti yang bisa dilihat di sini mungkin ya Bapak Ibu. Di sini saya membawa contoh nih, di sini ada tepung mokaf. Tepung mokaf ini salah satunya adalah tepung yang dapat mensubstitusi terigu. Karena seperti kita tahu, terigu itu sampai saat ini masih impor. Jadi sebenarnya jika kita menggunakan tepung mokaf ini, kita sangat bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap impor terigu. Selain itu, tepung mokaf juga memiliki banyak khasiat. Khasiatnya itu mungkin buat ibu-ibu nih yang diet juga nih ya. Tepung terigu itu kan sebenarnya kurang baik dikonsumsi untuk sebenarnya bukan hanya yang diet, tapi untuk kita yang biasa pun kita tidak boleh berlebihan mengkonsumsi terigu. Nah, tepung mokaf ini memiliki kandungan yang memang rendah indeks glisemiknya juga. Jadi dia tidak akan meningkatkan kadar gula darah. Kemudian untuk yang diabetes sangat cocok sekali dan bisa dipakai untuk berbagai jenis olahan seperti kue basah, kue kering, dan macam-macam. Kemudian di sini juga ada tepung talas. Kemudian ini ada teng-teng hanjeli. Teng-teng hanjeli ini dibuat dari hanjeli ya. Kalau kita lihat hanjeli itu bentuknya seperti bulir-bulir ini, dan ini sudah ada yang dibuat menjadi beras hanjeli. Nah, jadi jika ingin berminat untuk mencicip mengganti berasnya dengan produk pangan lokal, saya sarankan beras hanjeli ini untuk dicoba, karena beras hanjeli ini juga ternyata sangat banyak manfaatnya ya, sangat banyak manfaatnya. Ada lagi, ini kita lihat nih, ada namanya mie sorghum. Sorghum ini memang tidak banyak diproduksi di beberapa daerah, tapi mie sorghum ini ternyata seratnya sangat banyak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mungkin yang ingin mencoba beralih ke pangan-pangan lokal bisa mencoba beberapa alternatif di sini ya. Next. Nah, sekarang tentang diversifikasi pangan itu melalui apa sih kita harus tingkatkannya? Kita harus edukasi ke masyarakat, ini sedang kita laksanakan sekarang. Kemudian promosi konsumsi pangan lokalnya. Kemudian kita harus juga mengembangkan program pangannya berbasis komunitas. Jadi setelah dari sini kita harapkan bisa berkembang terus informasi ini ke teman-temannya, mungkin buat adik-adik mahasiswa, kemudian ke ibu-ibu pengajian mungkin ya, di ibu-ibu pengajian, atau mungkin di sekolah-sekolah dan lain sebagainya, sehingga informasi tentang pentingnya pangan lokal ini bisa tersebar luas. Kemudian pendidikan sekolah juga, karena sekarang ini pendidikan sekolah masih terbatas untuk pangan lokal, jadi diharapkan nanti kurikulumnya bisa bertambah dengan adanya pangan lokal. Kemudian kita bisa lihat di sini salah satu permasalahan nih, apa yang menyebabkan pangan lokal itu sampai sekarang sulit berkembang ya. Kemudian di sini bisa kita lihat ada perubahan pola konsumsi, ternyata perubahan gaya hidup di masyarakat itu. Ya, kemudian regulasi internasional, kemudian inovasi produk yang kurang, dan teknologi digitalisasi yang kurang. Ya, oke, ini yang bisa kita lakukan ya. Tadi sebelumnya mungkin next ya, ini aja. Kita harus menggunakan bahan baku lokal, kreasi dan inovasi harus ditingkatkan, promosi dan pemasaran secara online pun harus digencarkan. Kemudian meningkatkan kapasitas dan keterampilan, serta memperhatikan kualitas mutu produk olahan sehingga kita bisa bersaing dengan produk-produk pangan lokal lainnya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.